Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya doa terbaik buat rekan-rekan semua. Semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dipertemukan dengan jodohnya, dikasih momongan dan semuanya yang terbaik buat kalian ya teman-teman ya. Yang mungkin mau mencari istri baru semoga lekas ketemu, dan yang mencari jodohnya semoga lekas dipercepat dipertemukan. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman, dimana untuk Bitcoin sudah sedikit mengalami penurunan kembali di area 20.300an ya teman-teman. Untuk harga tadi sempat kita bahas tadi pagi itu di area 20.600, saat ini di area 20.300 ya. Tetap ya teman-teman, jangan terlalu ambisius gitulah ya, intinya seperti itu teman-teman. Tetap jaga kondisi mental kalian ya, seperti itu teman-teman, karena gocekan-gocekan para bandar ini sangat ngeri ya. Oke teman-teman, jadi di kesempatan siang kali ini ada sedikit kabar tentang Bitget Price teman-teman. Kalau kita lihat harga daripada price, nah, kalau kita lihat harganya daripada chart si Bitget Price teman-teman, bisa kalian lihat sendiri di sini chartnya, pergerakannya seperti ini, dan bisa kalian lihat ya, dia mengalami kenaikan 5,97%, hampir ke 6%. Tadi sudah di area 6% up ya untuk kenaikan daripada price ini teman-teman ya. Di kala kondisi Bitcoin naik ya, otomatis aset lainnya juga ikut naik gitu teman-teman. Oke, jadi di sini kenapa Brace ini banyak footnya ya, warga 62 juga banyak yang ngefoot juga gitu teman-teman. Kenapa? Ya karena mayoritas ya teman-teman, mayoritas ini menurut opini saya pribadi loh, kalau salah tolong dikoreksi ya. Mayoritas teman-teman orang yang beranggapan ingin cepat kaya dalam kurun waktu singkat ya, ingin dapat cuan maksimal dalam waktu singkat, hari ini masuk, lusa atau 1 bulan kemudian sudah kelihatan hasilnya. Rata-rata yang menyebar benih itu kurang lebih ya seperti itu teman-teman ya. Orang yang berharap menginginkan kaya secara instan ya, padahal sesuatu hal yang harus kita capai itu memang membutuhkan proses teman-teman. Tapi yang perlu kita amati adalah sebenarnya yang perlu kita amati pergerakan daripada developernya, roadmapnya dikerjakan, kan kurang lebih seperti itu teman-teman. Walaupun saat ini memang cenderung ada keterlambatan lah tentang update exchange price-nya ya, tentang update Pybridge-nya dan sebagainya, ada keterlambatan, tapi setidaknya itu tetap dikerjakan gitu teman-teman ya. Dan mengingat teman-teman ya, si Brace ini ya, kenapa harganya kalau kita lihat dari pergerakan memang bagus ya, kalau kita lihat progresnya ya kan, ambisius dari developer memang bagus teman-teman. Kenapa harganya kok nggak naik-naik gitu ya kan? Kenapa harganya stuck di sini? Ya bukan stuck sih sebenarnya, naik turunnya di sini gitu ya kan. Salah satu pemicunya ya karena si Brace ini belum dilirik begitu banyak paus teman-teman ya, kayak paus Ethereum, paus Binance Smart Chain. Contohnya kayak si Baby Dogecoin ini juga banyak paus yang membeli ya dari Binance Smart Chain, terus si Shiba Inu dari antara paus Ethereum dan Binance Smart Chain, mereka pada masuk. Nah, kemungkinan kalau paus-paus Ethereum, paus-paus Binance Smart Chain itu masuk ke Brace ya, tidak menutup kemungkinan harganya bisa naik juga gitu teman-teman, bisa naik kurang lebih ya mungkin bisa lah ya di harganya ini bersaing dengan Shiba, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap ya kalian harus do your research teman-teman. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi buat rekan-rekan bahwasanya kemarin si Brace ini ya teman-teman, si Brace ini kan memberi 3 kode itu ya kan, 3 kode platform exchange ya, BWI. Oke, kalau nggak salah itu ya BWI. Yang satunya sudah mulai terungkap yaitu Washrik. Washrik pun sudah ngasih kode ya. Washrik sudah ngasih kode tentang koin yang akan di listing ke dalam platform Warshik. Warshik ini adalah bisa dikatakan platform tier 1 yang ada di India, platform terbesar yang ada di India, kurang lebih seperti itu, yang tahun 2019 sudah diakuisisi oleh Binance ya. Oke, yang ketiga itu adalah Indodax ya. Banyak yang spekulasi ke Indodax, tapi ya teman-teman, tapi perlu kalian lihat ya. Kalian bisa lihat Indodax ya, saluran YouTube Indodax ya, yang membahas
koin micin, si Bryce ini mulai disenggol ya tentang ya disebutkan Bryce juga lah, intinya seperti itu. Akankah ini suatu pertanda bahwasanya I itu adalah Indodax ya? Kalau memang kejutan dari yang sesuai diomongkan oleh Gerd Sanem selaku developer ya, bahwasanya akan ada surprise lah, kejutan untuk holder atau Army Indonesia ya. Salah satunya yaitu tadi menurut opini saya pribadi Indodax teman-teman ya, ke Indodax. Dan disitu pun di channel YouTube Indodax ya, yang membahas koin micin itu kemarin sempat disenggol juga gitu teman-teman ya, sempat disenggol juga. Dan semoga saja apakah ini suatu kode-kode atau pertanda ya, siapa tahu ini adalah kado lebaran ya, bukan kado lebaran, kado puasa lah ya, untuk beli takjil ya ketika ada kenaikan ya. Seperti yang saya bilang teman-teman ya, ketika ada kenaikan yang seperti ini, potensi penurunan itu pasti ada ya. Ketika terjadi kenaikan seperti ini, potensi penurunan ada. Kemarin sempat nyentuh di area 7750 ya kan, waktu dia menyentuh pembakaran kedua, potensi penurunan itu ada. Nah, ketika penurunan seperti ini sebenarnya kita bisa masuk. Tapi rata-rata apa? Orang mengharapkan harga turun. Ketika dikasih harga turun seperti ini, mereka cenderung takut untuk masuk. Tapi ketika sudah membentuk tiang hijau yang agak tebal, agak panjang, mereka malah berani masuk. Itulah yang menyebabkan apa? Banyaknya terjadi sangkut ya, banyaknya terjadi sangkut di apa ya, di koin-koin micin, di koin-koin ya, mungkin koin-koin besar juga ya kan, aset-aset yang mungkin menurut kalian potensial. Cuman gini ya, itu hal wajar teman-teman, itu hal wajar ketika ada kenaikan seperti ini, dia mengalami koreksi, itu hal wajar. Oke. Kenapa? Karena mereka banyak yang take profit teman-teman ya, otomatis harganya akan turun, tapi penurunannya ini cenderung nanti akan naik ya, akan naik kembali ketika memang ada news. Oke. Dan di sini kita berbicara technical analysis ya, technical analysis sekelas Paus ya, yang sempat di-up di akun Twitter ya. Itu mereka salah ya, cukong, mereka salah mengidentifikasi pergerakan daripada technical analysis mereka teman-teman, dimana dia memprediksikan setelah terjadi ini dia akan sedikit naik. Tapi kebalikannya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya technical analysis ini adalah sebagai pengacu ya, sebagai pembantu yang bisa menggerakkan market apa ya, news dan cukong gitu teman-teman, news dan cukong. Ketika technical analysis ini diindikasikan dia naik, tapi ketika ada news didukung juga oleh cukong, newsnya bearish, newsnya food ya, didukung juga oleh para bandar-bandar besar, technical analysis itu akan tidak bisa dijadikan patokan, kurang lebih seperti itu. Jadi technical analysis itu kita hanya untuk mencari titik support dan resisten, titik di mana kita harus masuk, titik di mana kita harus keluar, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi buat Army Bryce tetap semangat ya. Dengan kondisi market yang seperti ini, tetap ya kalian harus teman-teman, do you own research, karena apa, segala keuntungan sejarah, segala kerugian tetap kalian sendiri yang nikmatin. Dan di sini nggak ada ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency. Semua keputusan ada di tangan kalian, karena saya di sini hanya menyampaikan sesuatu perkembangan atau news yang beredar di sosial media saat ini, kurang lebih seperti itu ya. Dan semoga saja ini benar-benar menjadi suatu kado untuk para Army Bryce ya, untuk membeli takjil nanti di bulan puasa atau membeli baju baru buat lebaran. Semoga saja seperti itu, amin. Mantap jiwa ya.